Dulu sebelum akhirnya aku diterima di UI Bang, aku tuh sempat ditolak 3 kali. Kamu bahagia dengan pekerjaanmu sekarang? Alhamdulillah bahagia banget. Seperti mengerjakan hobi yang dibayar Bang. Aku berhasil untuk menjadi salah satu mahasiswa berprestasi dan terpilih juga menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia tahun 2021 dan salah satu lulusan terbaik di tahun 2022. Di Paragon itu istilahnya semua hal boleh dilakukan asal itu bukan hal yang dilarang oleh agama. Semua boleh diubah kecuali ayat-ayat Tuhan. Saya masuk ITB gagal 3 kali, masuk Paragon gagal sekali. Kalau Mario pekerjaanmu apa sekarang? Saya bikin skincare, bikin kosmetik. Nah ini menarik lagi nih. Ya. Nih Mar, mainan kamu dalam waktu 2 minggu bisa ya bikin krim. Hah, bayangin Bang, saya anak baru lulus, nih gak ngerti tangki apa. Dipersembahkan oleh Kita muda. Kita muda. Luar biasa. Apa kabar UI? Baik selalu. Senang bisa ada di UI ya. Nah, hari ini kita akan cerita tentang generasi yang galau. Siapa yang galau di sini? Angkat tangan. Oh, ada. Ada beberapa yang angkat tangan. Ya, jujur ya. Karena begini teman-teman, lepas dari janji bahwa nanti bangsa kita akan menghadapi bonus demografi ya. Anak muda lebih banyak daripada yang sudah berumur sehingga potensi kita untuk tumbuh dan berkembang akan luar biasa. Tapi sebaliknya banyak anak muda bilang, loh kalau anak mudanya banyak berarti kompetisinya makin ketat. Kemudian banyak anak muda yang di kampus mulai melihat, aduh apakah nanti aku bisa menemukan pekerjaan yang aku cintai? Waduh, apakah aku bisa sukses berhadapan dengan teman-teman lain yang juga pasti ingin sukses dalam pekerjaannya. Belum lagi, waduh, di kampus saja aku udah kalah. Apalagi nanti kalau aku berada di dunia nyata, ya, di mana pekerjaan ini tidak ada lagi. Ya, kita berharap ada orang berempati pada kita. Enggak, pertarungannya keras. Dan banyak hal yang membuat generasi muda yang saat ini berada di kampus atau baru lulus merasa galau, merasa takut kalah, merasa cemas. Nah, ini adalah tantangan yang akan teman-teman adik-adikku tercinta hadapi. Dunia nyata yang kejam, dunia nyata yang tidak lagi pilih kasih, dunia nyata yang betul-betul realitas dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita bersiap-siap menghadapi situasi dan kondisi ketika kita lulus, pekerjaan apa yang akan membuat kita bahagia dan membuat kita sukses. Baik, tamu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan ada 3 anak muda yang akan menjadi tamu istimewa kita hari ini. Yang pertama, mari kita sambut dengan gegap gempita Salwa Rafila. Salwa, apa kabar? Oh, baik Bang. Terima kasih kamu boleh menyapa teman-teman yang hadir di sini. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Semoga baik semuanya ya dan Amin. Semangat dengerin hari ini. Amin. Jadi teman-teman, aku pernah menonton Salwa atau panggilannya Vila. Vila panggilannya. Pernah menonton Vila waktu dia bicara di TEDx. Nah di situ aku bilang ada satu atau memang tema itu yang diangkat yang menurut aku masih relevan sampai hari ini. Berkaitan dengan quarter life crisis. Jadi krisis di anak-anak muda yang bingung, yang merasa kalah, yang galau. Jadi cocok dengan apa yang aku sampaikan tadi ya. Benar, relate banget. Nah, coba Vila, kamu ceritakan lagi lah sedikit apa yang kamu sampaikan di TEDx waktu itu. Oke. Jadi teman-teman sebagai seorang generasi muda ya, perwakilan dari generasi muda saat ini, kita pasti tahu yang namanya quarter life crisis itu jadi salah satu
akhir dari masa kebingungan kita. Seperti yang tadi Bang Andi juga jelasin ya, ngerasanya bingung, ngerasanya pusing. Di sini kita juga mengerti bahwa kita jadi mencari arti dari sebuah makna. Misalnya kita takut buat kalah, tapi juga ngerasa gak pantas buat menang Bang. Kita ngerasa punya banyak pertanyaan. Contoh yang sering terjadi di aku sendiri, misalnya kenapa ya kita mau bikin orang lain bangga, tapi lupa gimana cara bikin diri sendiri bahagia. Kenapa ya kita lupa bagaimana caranya bikin orang lain jadi senang sama kita. Tapi kita sendiri juga gak tahu cara mencintai diri kita. Sampai akhirnya kita juga mikir gimana caranya kita jadi yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling kaya. Tapi kita lupa ini tuh cuma standar di sosial media. Ini quarter life crisis yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terutama ketika kita juga nantinya akan ketemu sama bonus demografi atau youth bulge point di tahun 2035 nanti. Mungkin itu. Baik, kita berikan aplaus untuk Villa. Villa, aku baca di sini kamu punya banyak sekali prestasi ya. Terima kasih, semoga amin. Dan yang harus disebut pertama kali adalah mahasiswa berprestasi nasional Universitas Indonesia. Terima kasih. Dan salah satu lulusan terbaik di UI. Jadi ini betul ya? Ya, betul. Tahun 2022 lulusnya. Baik, ya nanti kita akan elaborasi. Dan di sini kamu juga adalah Putri Indonesia Kepulauan Riau 2022, betul? Iya, Kepulauan Riau favorit 2022. Baik, dan coba jelaskan apa yang kamu ingat tentang prestasi-prestasimu. Oke, karena kebetulan juga lagi di UI ya, jadi sebenarnya agak ngerasa nostalgia juga. Tadi juga datang ke sini pagi-pagi ngerasa waduh ada Bikun, ada Pusgiwa. Mungkin untuk teman-teman yang juga dari UI ngerasa pasti relate banget. Istilahnya kita udah lulus jadi alumni tapi balik lagi ke sini. Dan memang dulu sebelum akhirnya aku diterima di UI Bang, aku tuh sempat ditolak 3 kali. Ditolak oleh? Ditolak sama UI 3 kali. Oh jadi waktu kamu tes nggak diterima? Iya nggak diterima. 3 kali. Kenapa kamu ngotot terus untuk masuk UI? Sebenarnya itu namanya kita yang namanya udah saklek satu, bener ya teman-teman. Kalau udah maunya satu pasti dicoba terus gitu. Jadi ditolak UI ini 3 kali dari jalur SBMPTN, itu dari jalur seleksi nasional, kemudian dari jalur PPKB, itu dari jalur undangan sekolah. Dan juga dari SNMPTN, jalur undangan untuk awal masuk PTN, itu 3-3 ditolak. Lulusnya lewat SIMAK, jalur ujian mandiri. Jadi itu jalur ujian terakhir, udah bener-bener jalur akhir, kalau nggak bisa lagi masuk UI, alhamdulillah ternyata jalannya di UI, gitu. Baik, ada catatan prestasi lain yang pernah kamu dapatkan? Iya, jadi semasa di UI aku juga aktif untuk melakukan banyak kegiatan dari segi non-akademik, yaitu soft skill di public speaking dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Salah satunya yang di-highlight adalah ketika aku berhasil memenangkan salah satu Best Delegate. Jadi ini adalah perlombaan internasional European Maastricht Netherlands di Belanda waktu itu dan aku berhasil menang sebagai Best Delegate, juara satunya. Kemudian juga sempat jadi delegate di Harvard, Model United Nation dan beberapa perlombaan nasional lainnya. Baik, dan seterusnya ya. Tapi bidang studi apa yang kamu ambil dulu? Dulu manajemen rumah sakit, agak jauh nih sama passion yang sekarang. Manajemen rumah sakit, dan kemudian kamu merasa bahwa lentera jiwamu, passionmu bukan di situ. Benar, padahal dulu waktu pas kuliah itu juga sempat ada magang ya. Jadi ada magang langsung di rumah sakit, ngerasain langsung gimana sih kerja di rumah sakit itu. Tapi ternyata pas lulus nggak cocok. Jadi akhirnya mencoba lagi eksplorasi. Nah disinilah titik quarter life crisisnya nih. Gitu. Oke, nanti ceritakan ya. Tapi sebelum itu mari kita simak dulu video berikut ini. Ini dia persiapan aku buat sidang mahasiswa berprestasi UI. Pertama aku diminta bikin esai in English jika saya menjadi menteri. Berawal dari sekedar berbagi pengalaman lewat konten TikTok tentang kisahnya menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia, Salwa Rafila menemukan jalan untuk berinovasi. Perempuan yang akrab disapa Villa ini tak menyangka respon dari warganet dari kontennya itu
mencapai hingga 300.000 penonton. Tidak hanya itu, Villa juga menerima ratusan direct message ke akun TikToknya menanyakan cara meningkatkan kepercayaan diri, bisa bicara di hadapan publik. Respon positif ini mendorong Villa untuk membuka kelas online bagi mahasiswa UI. Perempuan berusia 26 tahun ini membagikan pengalamannya saat menjadi Putri Indonesia dan Abang None Jakarta. Tak cukup dengan kelas online, di tahun 2022, Villa kemudian merancang sebuah platform bernama LearnLab. Lewat LearnLab, siapapun bisa melatih diri dan kemampuan untuk percaya diri, utamanya dalam public speaking. Kini, Villa sukses menebar pengalamannya berbicara di depan publik dengan percaya diri ke banyak orang di sekitarnya. Baik, ya. Jadi waktu Villa sudah belajar tentang manajemen rumah sakit, baru kemudian merasa ada di persimpangan jalan. Bisa cerita apa yang terjadi hari itu? Iya, jadi memang awalnya mau masuk Universitas Indonesianya aja dulu. Dan belum memilih dengan pasti jurusannya itu mau apa. Yang penting UI Iya, gitu yang ya? penting UI gitu. Dan memang ketika mencoba, ketika belajar pasti kita harus all out, harus bisa mungkin semaksimal mungkin, apalagi kita juga bertujuan untuk bisa mendapatkan IPK cum laude ya pada waktu itu. Tapi akhirnya setelah mencoba, terutama pada saat magang, rasa nggak cocok, akhirnya mulai eksplorasi dari situ. Mulai belajar, mulai ikut pageant, misalnya tadi seperti ikut Putri Indonesia, kemudian ikut juga Abang None, yang memang basicnya adalah gimana caranya kita bisa percaya diri di depan publik, gimana caranya present diri kita sendiri dengan baik, dan lebih ke arah soft skill dibanding hard skillnya. Itu akhirnya perjalanan dari situ, setelah lulus, memutuskan untuk keluar dari pekerjaan pertama yang juga di bidang rumah sakit, di bidang kesehatan, dan akhirnya memilih untuk membuat platform sendiri di bidang public speaking. Karena ini passion yang akhirnya jadi pekerjaan, gitu Bang. Baik, jadi kamu juga belajar dunia model ya. Terus kemudian art performing. Iya, dari Apa pageant itu. tujuanmu waktu itu apa sebenarnya? Sebenarnya untuk melatih kepercayaan diri aja, gimana caranya biar bisa lebih profesional di depan publik, gimana caranya kita juga sebenarnya kayak anak perempuan masih kecil pasti juga punya mimpi lah untuk bisa tampil di depan kamera yang baik tuh gimana, kemudian cara kita representasi diri sendiri tuh segi apa gitu. Akhirnya cara kita untuk bisa mewujudkan hal tersebut adalah lewat pageant, lewat platform yang tentunya lebih selektif gitu ya, dari Putri Indonesia, dari Abang None, dari beberapa duta yang lain itu. Baik, jadi sekarang aktivitas atau pekerjaanmu apa? Founder dari platform aku sendiri Bang, yaitu LearnLab, mengajarkan public speaking. LearnLab? LearnLab, ya. Oke, nanti kamu cerita ya tentang LearnLab ini. Tapi di satu sisi kamu ingin juga berbagi pemikiran apa yang kamu anggap penting untuk dibagikan kepada teman-teman, terutama generasi muda Indonesia ya. Nah ini kalau nggak salah soal perempuan berdaya atau pemberdayaan perempuan, begitu ya? Betul, Oke. betul. Jadi berarti aku Oke, persilakan di depan boleh. sini untuk sampaikan kepada teman-teman yang sini ya. Yang laki-laki bukan berarti tidak perlu menyimak. Ini tentang kita, bukan tentang laki atau perempuan. Oke, terima kasih Bang. Kita mulai slide-nya. Oke, teman-teman, salah satu hal yang paling bisa menggambarkan diri saya sendiri hari ini, yang berdiri di depan teman-teman semuanya adalah makna. Kadang kita kerja keras, kita kerja untuk cari sebuah materi, tapi kita nggak tahu apa hal di baliknya. Bagaimana cara kita mencari sebuah makna. Ini juga yang tadi kita bahas dari quarter life crisis. Makna apa di baliknya? Kita punya gelar, tapi kita nggak tahu gelar itu mau dibawa kemana. Kita punya suatu pekerjaan, tapi pekerjaan ini juga tidak ada maknanya selain mencari kesibukan sendiri.
Itu dia. Akhirnya dari hal yang sekarang saya miliki, hal yang sekarang aku coba yaitu di bidang pendidikan dan bagaimana caranya aku sendiri mengajarkan public speaking. Akhirnya aku ketemu satu jawaban bahwa ternyata pendidikan itu salah satu fundamental dan pintu utama untuk bisa membuka banyak akses lainnya. Membuka banyak kesempatan, relasi, pendidikan yang lebih luas, kemudian relasi dengan senior dan yang lainnya. Dan ini juga yang menggambarkan pengalamanku ketika aku berhasil untuk menjadi salah satu mahasiswa berprestasi dan terpilih juga menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia tahun 2021 dan salah satu lulusan terbaik di tahun 2022. Akhirnya pendidikan ini mau dibawa kemana? Gelar ini, gelar yang aku punya, apakah ini bisa jadi satu hal yang berarti juga? Jawabannya setelah aku melalui banyak proses, banyak pencapaian, aku sadar kalau pendidikan itu harus kembali kepada pendidikan. Dari pendidikan untuk pendidikan, simple. Ketika kita punya satu visi, ini bukan lagi tentang aksi, tapi proses, makna di baliknya. Dari platform yang aku miliki sekarang, yaitu LearnLab, akhirnya aku berkomitmen bukan hanya untuk mengajarkan public speaking kepada teman-teman yang juga ingin belajar. Tapi lebih dari itu untuk bisa berdaya, terutama di bidang pendidikan. Di sini salah satunya LearnLab sudah memberikan bantuan berupa buku dan juga meningkatkan literasi di Labuan Bajo, Mataram, di NTT. Kemudian kita juga melakukan kegiatan 17 Agustus di daerah Kampung Pemulung yang ada di Jakarta. Dan ada banyak kegiatan sosial lainnya untuk memberikan bantuan berupa buku, bantuan dana sosial, dan juga kegiatan literasi dalam hal mengajarkan tanpa ada profit sedikit pun. Dari pendidikan ini tentunya kita jadi memiliki banyak roller coaster. Ada yang naik, ada yang turun, pencapaian. Banyak yang bilang perempuan ambis tentunya, tapi apakah itu bermakna? Banyak yang bilang perempuan itu juga harus bekerja keras agar kita tidak bergantung kepada orang lain, tapi apakah ini jadi stigma sosial satu-satunya? Ternyata enggak. Dari jawaban ini aku ketemu kalau kita itu juga bisa jadi versi terbaik apapun yang kita mau walaupun itu tidak sesuai dengan stigma masyarakat saat ini. Misalnya ketika aku membuat LearnLab, aku terpilih menjadi representatif di Google, di MPR, Wisma Habibie Ainun, kemudian di TEDx, Universitas Indonesia, UNICEF, dan banyak lagi. Ternyata stigma quarter life crisis itu cuman ada di pikiran kita. Dari jawaban ini, dari proses ini, aku sekarang bisa kasih kesimpulan. Ternyata yang namanya kita mencari pekerjaan, materi, gelar, kalau bisa, kalau mau berkelanjutan, itu harus punya nilai dan makna. Apalagi ketika kita juga ingin menjadi sosok inspirasi bagi orang lain. Jadi ketika kita menjalankannya juga berasa senang, berasa happy. Aku sendiri sekarang sudah menjalankan LearnLab lebih dari 2,5 tahun dan telah memiliki lebih dari 750 klien untuk bisa mengajarkan baik secara individu maupun secara B2B corporation. Di sini tekadku bukan hanya mengajarkan public speaking seperti yang sedang aku lakukan di depan teman-teman tentang bagaimana cara kita bisa percaya diri, tapi juga sebagai salah satu aksi agar kita menghadapi bonus demografi yang nantinya akan terjadi. Cara kita untuk bisa bersosialisasi bukan berkompetisi, mendukung satu sama lain dengan cara yang terbaik untuk jadi versi diri sendiri. Inilah karya Menjadi Muda dan Berdaya, bekerja dengan nilai dan makna. Saya Rafila, terima kasih. Luar biasa. Ya, Vila, ini cocok banget sama Ki Candy. Ki Candy itu selalu mendorong agar anak muda atau siapapun kita ini harus memberikan makna dalam hidup kita. Betul. Hidup ini hanya satu kali, karena itu hidupmu harus berarti. Vila, tapi awalnya tentu nggak gampang LearnLab ini ya, tidak mudah. Ya, betul, jadi bagaimana kamu meyakinkan orang-orang di sekitarmu bahwa ini penting nih? Oke. Memang salah satu poin pentingnya adalah ketika LearnLab ini mulai dikenal masyarakat, itu dari TikTok. Jadi cerita uniknya waktu itu aku masih ingat banget Bang, bulan puasa, kita kan yang namanya puasa
kadang suka begadang gitu ya, suka gak bisa tidur tuh malam-malam. Jadi akhirnya aku bangun sampai jam 2 pagi, terus aku iseng aja share pengalaman aku di TikTok, cara jadi mahasiswa berprestasi, terus juga bagaimana tips dan trik cara belajar public speaking yang baik itu seperti apa, dan poin-poin penting lainnya. Ternyata pas aku sahur di jam 5 gitu ya, video itu akhirnya langsung banyak banget viewersnya. Dari situlah titik poin akhirnya aku sadar bahwa masih banyak banget loh orang yang gak tahu cara public speaking yang baik itu seperti apa. Dan mungkin ada banyak teorinya tapi mereka tidak tahu cara praktik yang benar itu seperti apa. Dan ini gap hal yang mau aku coba translate ke dalam kurikulum yang mudah dicerna, terutama untuk generasi muda, dari Gen Z ke Gen Z, dari anak muda ke anak muda, agar mereka juga bisa lebih percaya diri dengan versi yang jauh lebih mudah untuk dipahami. Gitu. Baik, gara-gara TikTok, viewersnya tinggi sekali. Viewersnya jadi tinggi. Kamu merasa, oh berarti banyak orang membutuhkan ya. Iya, benar. Nanti aku mau tahu waktu pertama kali memulai Learn Lab ini, berapa orang yang bergabung? Sendiri. Satu doang. Jadi kamu sendiri. melakukan apa? Iya, Ngajar semuanya. sendiri? Ngajar sendiri, bikin kurikulum sendiri, marketing di TikTok sendiri, coba cari produk dan bagaimana cara memasarkannya juga sendiri, semuanya sendiri sampai kira-kira 6 bulan pertama. Jadi itu caramu meyakinkan orang bahwa Learn Lab ini dibutuhkan ya, dan bermanfaat bagi orang lain. Iya, terutama karena aku juga alumni dari Universitas Indonesia ya, akhirnya ada banyak mungkin beberapa junior yang sebelumnya sama fakultasnya ataupun jurusannya, yang akhirnya juga mencoba untuk kita bisa diskusi bareng gimana sih cara public speaking yang baik. Tentunya ketika untuk skripsi, untuk sidang misalnya, untuk presentasi, business pitching yang lainnya. Gitu. Baik, jadi Learn Lab ini bisnis atau sebuah gerakan? Platform tapi juga sekaligus ada gerakan di baliknya. Karena ada aktivitas di balik layar tadi betul, ya. Betul, dari pendidikan untuk pendidikan. Ini khusus untuk anak-anak, tadi kalau lihat anak-anak sekolah atau di kampus atau? Anak-anak sekolah di daerah 3T. Salah satu yang sudah pernah kita lakukan itu di Labuan Bajo, jadi mereka termasuk salah satu daerah yang kita bisa bilang sangat minim untuk akses pendidikannya. Akhirnya kita datang ke sana langsung, memberikan bantuan berupa buku-buku, ada juga alat kesehatan, dan juga sebenarnya lebih ke arah untuk mengajarkan langsung kepada mereka agar mereka lebih semangat belajar. Baik, jadi Villa ini jalan sendiri atau berkolaborasi dengan beberapa pihak? Sekarang di Learn Lab sendiri sebenarnya sudah ada timnya sendiri, kita juga ada beberapa tim branding juga, dan sekarang untuk berkolaborasi sudah banyak pihak yang juga membantu, terutama di luar Indonesia. Misalnya ada Puan Literasi, itu ada organisasi di bidang perempuan, ada juga sponsor dari beberapa pihak tertentu ya, yang juga membantu kita dari segi pendanaan, terutama ketika kita memberi dan juga membantu teman-teman di daerah 3T. Gitu. Baik, jadi kalau ada teman-teman yang tertarik dan ingin memanfaatkan, menggunakan untuk juga mengedukasi ya, terutama anak-anak di daerah 3T itu ya. Sebenarnya T-nya itu nggak cuma 3 itu. Ada yang teraniaya, terzolimi, termenderita, terjauh. Pokoknya ternya itu banyak kalau di negeri ini ya. Terus mereka tergerak hatinya, apakah bisa bergabung, bisa berkolaborasi atau bagaimana? Bisa banget untuk seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, baik yang juga ada di luar negeri misalnya jika ingin bergabung untuk bisa belajar public speaking maupun bergabung sebagai volunteer untuk mengikuti berbagai kegiatan dan program dan pendidikan non-profit kami, bisa bergabung di Instagram @learnlab.it. Itu dia Bang. Ya, ya artinya kamu membuka diri ya, bahwa siapa saja yang membutuhkan dan punya visi yang sama, ayo kita bergabung, bergandengan tangan ya. Tidak berkompetisi tapi berkolaborasi. Betul, itu dia. Nah ini kan kegiatanmu banyak nih, termasuk sebagai alumni atau masih, aku nggak tahu kegiatan sesudah adanya Putri Indonesia ya tadi ya. Nah ini kan banyak sekali. Kalau orang bilang, wah aku satu aja belum tentu sukses, apalagi banyak. Nah bagaimana kamu membagi waktumu, kemudian membagi keinginanmu untuk sukses di beberapa pertempuran, tanda kutip. Nah itu bagaimana caramu mengatasi keterbatasan waktu, kemudian energi, dan seterusnya, dan seterusnya.
Oke, time management. Gimana cara kita mengolah waktu dengan baik. Memang ya yang namanya usia muda, aku selalu beranggapan kalau kita di usia muda jangan pernah ragu untuk mulai. Jangan pernah ragu untuk keluar dari zona nyaman kita, karena kan gak akan keulang 2 kali. Apalagi yang namanya kita mau mencoba itu menjadi awal mula dari pintu baru sebuah keberhasilan. Karena kalau kita nggak nyoba, kita kan nggak akan tahu bisa atau enggaknya. Jadi cara yang biasanya sering aku lakukan Bang adalah aku bikin planning jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya aku mau ngapain, aku tulis. Jangka panjangnya aku mau ngapain, aku juga tulis. Jadi aku tahu spesifik apa yang akan aku lakukan. Itu. Kemudian juga kalau dari waktu sehari-hari, aku selalu membiasakan untuk bisa kegiatan sosial. Bisa aktif juga di kegiatan sosial. Karena aku ngerasa juga kalau kita aktif di kegiatan sosial, kita akan ngerasa jauh lebih bersyukur. Jadi nggak semuanya tuh soal dunia, nggak semuanya soal kita ambisi, capaian, apalagi kita juga sering membandingkan diri kita sama orang lain. Ada orang yang lebih cantik, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih sukses, ada orang yang pencapaiannya jauh lebih tinggi daripada kita, kan gak akan ada habisnya. Jadi belajar untuk bersyukur biar nanti kita bisa tahu hidup kita itu punya makna ke depannya. Gitu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Vila. Vila, ada yang mau bertanya ke kamu langsung ya. Aku panggil teman yang hadir di sini, namanya Aima dari Magister Keperawatan. Baik, kita berikan aplaus untuk Aima. Dia mau bertanya langsung ke Vila. Baik, terima kasih. Perkenalkan Kak, nama saya Aima. Yang ingin saya tanyakan, menurut Kakak, bagaimana sih pentingnya saat ini keterampilan komunikasi dan etika berbicara di depan umum untuk menentukan keberhasilan anak muda, di mana yang saat ini kan kita ketahui itu soft skill tersebut kan sudah sangat jarang ya dipelajari di sekolah, di kampus, sedangkan kita nggak berani nih keluar dari zona nyaman tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Amy pertanyaannya. Ternyata kalau kita lihat dari segi survei global, 70% anak muda itu masih takut loh untuk berbicara di depan publik. Kalau berbicara di depan kaca di rumah mungkin bisa berani dan pede. Tapi kalau di depan publik masih banyak banget yang gak tahu cara mulainya dari mana. Karena salah satu faktornya mereka tuh gak percaya diri dan tidak terbiasa. Karena kan generasi muda sekarang masih susah ya untuk bisa berinteraksi, semuanya masih hanya terbatas dari segi gadget. Jadi kalau kita lihat juga exposure dalam soft skill ini juga tidak terlalu banyak di kurikulum kita yang sekarang. Semuanya masih terfokus dari segi akademiknya, belajar kimia, fisika, biologi, tapi nggak pernah belajar public speaking dan juga kolaborasi dengan baik, teamwork, critical thinking. Ini kan soft skill yang sebenarnya kritis ya, terutama untuk nanti interview kerja. Jadi keberhasilannya memang semuanya itu ada dalam introspeksi diri. Kalau kita merasa kita butuh, ya kita belajar. Berarti kita cari bagaimana penerapan belajar yang terbaik. Misalnya dengan mengikuti program workshop, dengan mengikuti kelas tambahan di luar dari program yang sudah kita jalankan. Kalau misalnya kamu sendiri juga kerja atau sekarang lagi kuliah? Kuliah sambil bekerja. Kuliah, berdua-duanya. Aku selalu apresiasi dan salut sama teman-teman yang bisa membagi waktu. Jadi kalau bisa dua-duanya kita buat seimbang. Kerja dengan cara belajar untuk bisa kolaborasi antar tim, antar divisi, tapi di sisi lain kita juga nambah soft skill-nya. Belajar bahasa misalnya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Skill komunikasi ini pasti akan kepake banget ke depannya. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih, Kak. Baik, Aima, kamu juga dapat buku dan souvenir produk dari Paragon ya. Oke, terima kasih Aima ya. Sekalian closing statement. Ya, buat teman-teman di sini, apapun yang ada dalam pikiranmu yang kamu ingin sampaikan hari ini kepada teman-teman yang ada di Balai Sidang UI ini maupun di berbagai daerah di Indonesia. Oke, terima kasih Bang. Untuk closing statement aku hari ini, aku selalu bilang sama diri aku sendiri, untuk teman-teman generasi muda yang juga mengalami hal yang sama, quarter life crisis, jadi bingung, rasa takut untuk kalah, tapi nggak pantas juga untuk menang. Dua hal yang tentunya selalu kita alami di setiap prosesnya. Tetap jadi diri sendiri, ikuti passion dalam hati, karena dari cara kita mengikuti diri sendiri berarti kita percaya diri dan kita mencoba untuk bisa jadi versi terbaik diri sendiri. Saya Rafila, founder dari Learn Lab ID, platform public speaking untuk bisa mengajarkan soft skill di seluruh Indonesia. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Villa. Terima kasih inspirasinya. Sukses selalu doa kita untuk Villa ya. Amin, amin. Sekali lagi, aplaus yang meriah untuk Villa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik ya, banyak inspirasi yang kita dapatkan tadi. Dan tentu kita akan mendengarkan juga pandangan, pemikiran, dan inspirasi dari dua narasumber yang akan saya undang. Baik, yang pertama mari kita sambut dengan meriah Kayla Ashila Putri. Panggilannya Cila. Cila, terima kasih kamu boleh menyapa teman-teman yang ada di sini. Halo teman-teman semua. Masih semangat ya hari ini ya? Masih, oke. Oke, Cila. Kamu lulusan mana? Lulusan Universitas Indonesia. Jurusan apa? Jurusan Teknik Lingkungan. Ada yang anak teknik nggak di sini? Ada. Oh ada. Oh ada lumayan. Iya. Bekerja di Paragon Corp. Ngurusin? Aku as employer branding. Agak melimpang sih memang ya. Banyak penyimpangan hari ini ya. Kamu bahagia dengan pekerjaanmu sekarang? Alhamdulillah bahagia banget. Seperti mengerjakan hobi yang dibayar bang. Hobi aku memang traveling, terus juga senang banget ketemu orang baru, senang banget sharing-sharing dan itu terjadi di employer branding. Nah, coba kamu jelaskan kepada teman-teman apa yang kamu kerjakan hari ini. Oke teman-teman, jadi aku di Paragon Corp as employer branding dan aku di sini mungkin kalau misalkan teman-teman lihat kok anak teknik sekarang jadi employer branding gitu ya, ini di Paragon gimana sih profilingnya gitu. Tapi sebenarnya di situ justru menariknya gitu. Awalnya aku idealis bang, aku daftarnya supply chain management, anak-anak teknik ya pengennya supply chain, terus ke research and development, terus juga product innovation and development gitu. Nah tapi setelah mengikuti rangkaian rekrutmennya Paragon dan pas interview psikolog, aku tuh passion saat menceritakan pengalaman-pengalaman aku masa kuliah, ikut organisasi, aku juga abang none sama kayak Villa tadi gitu. Terus aku senang banget di lingkungan baru ngomong sama orang gitu. Dan akhirnya di interview final dikasih tahu kalau kamu nih cocoknya employer branding. Awalnya kayak apa itu employer branding ya gitu, aku belum pernah riset sama sekali. Tapi setelah dijelasin, oh ternyata ini passion aku gitu. Jadi sebenarnya Paragon itu gak cuma melihat jurusan kalian tuh apa, background kalian tuh apa, tapi juga passion kalian apa, kalian tuh bisa berkembang di mana, kalian tuh bisa di-develop di mana, dan kalian tuh potensinya tuh ada di mana gitu. Jadi sekarang aku hampir 4 tahun di Paragon dan di employer branding dan aku sangat happy. Sangat happy. Jadi menarik ya teman-teman ya. Kalau dulu ya kalau kita lulus di jurusan atau bidang studi tertentu ya kita akan terus menuju ke arah di mana pilihan pekerjaannya selalu berkaitan dengan latar belakang pendidikan ya. Jadi kalau kita salah pilih jurusan ya kita akan menderita seumur hidup ya. Tapi kalau hari ini sebenarnya tidak seperti itu lagi. Era disrupsi sudah terjadi di mana kalaupun kita salah memilih jurusan masih punya peluang untuk memilih atau bekerja di bidang yang tidak sama dengan bidang studi kita. Mungkin tambahan ya Bang ya. Okay. Sebenarnya bukan berarti 4 tahun yang aku lalui di UI itu juga nggak ada yang aku nggak juga gitu. Tapi sebenarnya di teknik itu kan banyak hal selain kayak hitung-hitungannya yang sebenarnya tuh juga bisa kita terapkan di perusahaan. Kayak misalkan kita kan pasti problem solvingnya juga di teknik kan soal-soal cerita kayak gimana caranya bola turun dengan kemiringan berapa gitu-gitu kan sebenarnya problem solving, critical thinking gitu-gitu kan juga dilatih gitu dan itu di company sangat amat dipakai juga gitu Baik. Sih. Mungkin ada presentasi sambil menjelaskan apa inovasi yang pernah dikerjakan oleh Cila selama bekerja. Silakan Cila. Oke, teman-teman semua mungkin boleh di play slide-nya. Tapi sebelum ke pengalaman aku, inovasi aku pas masa bekerja, aku sebenarnya mau bahas tentang inovasi itu sendiri gitu. Buat aku, inovasi itu nggak melulu tentang membuat hal baru, tapi gimana sebenarnya kita bisa melihat suatu hal dari perspektif yang berbeda. Tapi sebelumnya, gimana caranya juga kita sebenarnya berani untuk keluar dari zona nyaman. To explore, to try, to fail, and to learn. Gimana sebenarnya
Inovasi itu kita berani untuk nyoba hal yang bisa jadi belum pasti berhasil. Tapi justru ide-ide yang menarik itu lahir dari situ. Everything starts when you dare to begin. Teman-teman pernah gak sih takut buat memulai sesuatu yang baru? Pernah ya? Takut salah, takut gagal, takut menjadi orang yang gak hebat gitu. Saya juga pernah di situ. Tapi hal yang saya pelajari adalah hal-hal yang besar itu tuh justru hadir dari keberanian kita untuk memulai. 8 tahun yang lalu, 8 tahun ya. 8 tahun yang lalu saya lagi di Balairung Universitas Indonesia, latihan paduan suara sama Padi Bio, sekarang masih ya? Masih ya? Oke, 8 tahun yang lalu itu saya orangnya sangat punya rasa penasaran yang tinggi. Saya suka eksplor banyak hal, mulai dari anak teknik sampai pernah nyoba Abang None juga. Terus mulai dari awalnya tuh gak bisa ngalis ya anak teknik ya, sampai sekarang bisa make up di mobil 15 menit juga jadi gitu. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang aku ekspor pas zaman kuliah gitu. Ada beberapa hal yang aku pelajarin sebenarnya dari situ. Kita gak akan pernah tahu kalau kita gak nyoba, kita gak tahu kita bisa kalau kita gak mulai. Jadi poinnya adalah kita harus berani untuk mulai, berani untuk coba tanpa nunggu kita siap atau nunggu semua hal itu sempurna. Nah dari situ saya tahu kalau penasaran itu tuh gak cukup kalau kita tuh gak berani untuk turns that ideas into real action. Turns that ideas menjadi kenyataan. Nah sekarang masuk ke Paragon. Jadi pas masuk ke Paragon saya merasa kalau ini tuh seperti semesta mendukung gitu. Zaman sekarang apa sebutnya mestakung ya, semesta mendukung. Di Paragon itu istilahnya semua hal boleh dilakukan asal itu bukan hal yang dilarang oleh agama. Semua boleh diubah kecuali ayat-ayat Tuhan. Itu yang dipercaya sama, itu istilah yang ada di Paragon. Dan di Paragon kita tuh percaya banget sama anak-anak muda, anak-anak baru untuk pegang proyek yang besar. Jadi kita dikasih kepercayaan sebesar itu sama Paragon. Hampir 4 tahun aku di Paragon, udah banyak kota yang aku datengin, udah beberapa negara yang aku datengin sebagai employer branding. Dan I take that as an opportunity. Project MT pertama aku adalah Novo Club. Novo Club ini adalah project MT aku. Jadi tujuan utamanya memang kita mau menjadikan ini sebagai laboratorium pengembangan diri bagi mahasiswa aktif yang memiliki budaya inovasi dan juga kolaborasi. Di sini Pak Bakat itu co-foundernya Paragon. Beliau pernah bilang, sebuah perusahaan itu akan sebesar orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kita percaya bahwa sebuah negara itu akan hebat ya kalau orang-orang yang di dalamnya juga hebat. Dan di sini Paragon mau jadi bagian membersamai itu. Nah di Novo Club banyak iterasinya, banyak diskusinya, banyak kolaborasinya juga dengan ekosistemnya Paragon. Sehingga lahirlah kelas-kelas development untuk Novo dengan berbagai expert. Terus juga hadirlah project-project yang menjadi implementasi dari learning mereka. Dan akhirnya mereka bisa membuat organisasi mereka sendiri secara mandiri. Kita menyebutnya Paranovo, ini adalah sebutan bagi anggotanya Novo Club. Dari yang awalnya mau mengembangkan Paranovo, tapi sekarang disinilah kita punya lebih dari 180.000 mahasiswa yang mau tumbuh berkembang sama Paragon dan sama Novo Club. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kita dapat rekor muri. Boleh di next. Oke, nah ini nggak berhenti sampai kita mau mengembangkan Paranovo aja. Ternyata dampaknya itu lebih banyak lagi daripada itu. Impactnya itu dirasain di luar, bahkan sampai keluar Paranovo. 3 bulan di tahun 2024, project-project yang dilakukan oleh Paranovo itu bisa berdampak kepada lebih dari 750.000 reach baik itu online maupun offline lewat project-projectnya, baik itu social movement, event management. Digital project itu adalah campaign-campaign yang kita keluarin digital mengenai isu-isu yang lagi berkembang saat ini. Dari sini kita lihat, aku benar-benar merasa bahwa ini loh real case dari turning ideas dan menjadi dampak yang nyata buat masyarakat. Dan itu juga spirit yang dipegang sama Paragon, gimana caranya kita bisa menebar kebermanfaatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat sekitar. Dan dari sini juga banyak banget ups and downs-nya, banyak banget pelajaran hidup yang aku dapat. Dan di sini juga aku ngeh banget kalau misalkan aku nggak ngambil project ini di awal, aku nggak berani buat take ini, aku nggak akan jadi aku yang sekarang, Novo Club nggak akan jadi Novo Club yang sekarang.
Nah, tadi itu adalah satu inovasi. Inovasi itu nggak berhenti sampai di situ. Terus mikir, apalagi ya yang bisa dilakuin gitu. Nah, tadi itu kita membuat wadah untuk mahasiswa bisa belajar berinovasi. Tapi sekarang kita punya langkah yang lebih jauh lagi lewat Paragon Impact. Nah, di sini kita punya ruang untuk mahasiswa Indonesia maupun Malaysia untuk berinovasi, ide-ide gilanya dikeluarkan untuk teman-teman tuh bisa membuat solusi yang berdampak nyata bagi masa depan. Kita punya mentor-mentor yang expert dan juga judges level global dan inilah the real next level of competition. Nah, di sini kita mau challenge teman-teman semua untuk berani berinovasi sebesar mungkin, berani take decisions dan juga berani untuk bisa make it real, membuat impact. This is your moment. Let's join impact dan kita bareng-bareng innovate with impact. Aku di sini karena aku berani untuk memulai. Pesan aku buat teman-teman semua, jangan takut untuk memulai, jangan tunggu siap, jangan tunggu perfect, tapi yang penting mulai aja dulu. Terima kasih. Wow, yang penting mulai aja dulu. Satu langkah kecil menuju sesuatu yang akan besar di kemudian hari. Betul Bang. Aplaus lagi untuk Cila. Cila, silakan duduk. Kita mau panggil teman kita yang satu lagi. Siapa dia? Mario Kristiono. Mari kita sambut Mario. Iya, silakan boleh sapa sambil. Halo, semoga teman-teman semua selamat apa ya? Selamat siang teman-teman semua. Maaf agak nervous. Senang sekali bisa di sini berhadir sama teman-teman, bisa sharing juga. Semoga teman-teman bisa ada sesuatu hal yang bisa diambil lah ya, gitu lebih. Baik, kita berikan. Mario silakan duduk Mario. Ya, kalau Mario pekerjaanmu apa sekarang? Saya bikin skincare, bikin kosmetik. Nah ini menarik lagi nih. Ya. Persisnya apa yang kamu atau posisimu apa persisnya? Yes. Jadi saya di bagian Paragon, bagian produk Bang Andi. Jadi saya menggali konsumen, mencari insight konsumen dan kemudian kami bikin konsep produk. Jadi di divisi kami, divisi Product Innovation, kita melek terhadap tren, melek terhadap konsumen, kemudian kita bikin langsung produknya mau seperti apa. Jadi banyak yang bilang divisinya mix gitu ya, mix marketing, mix science, mix engineering, semuanya. Pada dasar bikin produk. Baik, aku dengar dulu cita-citamu mau jadi dokter. Bener. Kenapa begitu? Biasa lah ya kalau dari keluarga dulu pas waktu kuliah disuruh jadi dokter gitu. Karena dulu ayah sama ibu ngerasa kalau jadi dokter hidup akan tenang dan damai. Jadi rasanya sejahtera lah ya, banyak duitnya gitu, lah ya. Banyak duit, bener. Ya, orang tua selalu pikir bahwa kalau mau bahagia itu banyak duit banyak ya. Duit, bener Bang. Jadi betul, karena kalau nggak ada duit nggak bahagia, pasti itu. Padahal banyak jalan untuk kita bisa bahagia ya. Kayak sekarang nih seru-seru juga kerja anyway. Waktu itu ya ikutin orang tua lah ya, coba cari tahu. Tapi ternyata di balik itu pas mencari tahu tentang kedokteran cukup banyak investasi yang harus dikeluarkan. Biayanya juga besar. Biayanya juga tinggi Bang. Akhirnya kamu masuk apa? Pendidikan terakhir apa ya? Teknik kimia di ITB. Teknik kimia lagi nih teman-teman. Nih, lihat udah diketawain ini semua ini. Iya. Masuk di teknik kimia kebetulan waktu itu juga sama Bang. Mikirnya yang kayaknya duitnya banyak apa ya? Zaman saya teknik kimia, minyak gitu. Oh gitu. Padahal saya nggak suka minyak, jadi ya udah coba dulu lah gitu. Yang penting banyak duitnya dulu. Yang penting banyak duit dulu, benar Bang. Karena kok kayaknya semua hidup ini perlu uang gitu ya. Jadi daftar teknik kimia, puji Tuhan masuk. Dan untungnya memang pas masuk saya ada jurusan bioproses. Jadi itu nggak hanya tentang minyak, tapi tentang kita bisa mengolah fermentasi, mengolah macam-macam lah ya dengan bahan-bahan natural menjadi satu hal nilai tambah guna. Dan itu berguna bagi pekerjaanmu sekarang? Yes. Semua ilmu pasti berguna ya teman-teman. Betul. Ya. Tunggu dulu, jadi cita-cita dokter, masuk kimia, sekarang ini? Saya sekarang tadi bikin produk, konsep marketing gitu. Tapi sebelumnya saya sempat di pabrik Bang. Pabrik apa? Oh pabrik, di luar di Paragon. Oh masih saya di Paragon masuk, juga. Jadi saya sempat menjelajahi beberapa divisi di Paragon. Dalam Paragon. Betul. Ya minimal muter-muter. Coba-nyoba dulu. Jadi udah berapa tahun di Paragon? Saya tahun ini 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Bahagia? Kenapa? Bahagia.
Yes. 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 Yeah. Apa yang membuatmu bahagia? Ini pertanyaan menarik Bang, karena mungkin akan terkesan sedikit klise. Cuma kalau saya lihat ada dua hal. Yang pertama itu Paragon memanusiakan manusia. Mungkin kalau teman-teman yang di kuliah sering denger ya kalau yang ini. Tapi menurut saya memanusiakan manusia itu bagaimana tuh? Jadi misalkan seperti kalau misalkan kita yang lagi misalkan ibu yang wanita lagi hamil gitu ya. Itu disediakan misalkan untuk bisa kerja di rumah gitu, dan kalau misalkan ada sakit nggak apa-apa diperbolehkan gitu. Jadi cukup mudah, dan misalkan untuk anak-anak kayak kemarin ada yang ternyata sempat ada gangguan mental gitu, mental issue, ya nggak apa-apa kita berikan waktu yang diperlukan. Jadi benar-benar yang masuk jadi Paragon ini tuh kita di-treat sebagaimana seharusnya kita bekerja gitu. Jadi bukan hanya transaksional, tapi beneran kita dipedulikan wellness kita gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya lihat menarik, Paragon ini berkembang terus Bang. Jadi kebetulan industrinya juga lagi growing, challenge-nya banyak. Kebetulan saya juga seneng tuh kalau dikasih, Mar cobain nih bikin baru. Saya nggak tahu bikinnya gimana, tapi siapa saya bisa gitu. Coba dulu. Seperti yang Cila bilang ya. Jadi semua orang mendapat tantangan. Jadi aku ini kaget-kaget juga melihat bagaimana anak-anak yang baru masuk sekian tahun sudah dikasih tantangan dan diberikan keleluasaan untuk berkarya. Jadi tidak ada rasa takut, wah kalau gagal aku dipecat atau apa, tidak ada itu ya. Saya ada cerita lucu Bang di situ. Nah, gimana? Kita ketawa dulu atau kamu cerita dulu? Saya cerita dulu deh. Oh cerita dulu, oke. Kamu cerita dulu. Jadi pas saya baru masuk, saya ingat banget, saya belum lulus, saya langsung dibawa oleh CEO Pak Harman saat itu, dibawa ke pabrik. Saya dilihat pabriknya besar, banyak tangki-tangki besar, ada 7 macam tangki besar, belum jalan. Nih Mar, mainan kamu dalam waktu 2 minggu bisa ya bikin krim. Bayangin Bang, saya anak baru lulus, nih gak ngerti tangki apa, belum saya pelajarin, 2 minggu disuruh pelajarin gitu. Bisa gitu. Bisa gak Mar? Nih adalah kontak gini-gini. Bisa deh gitu. Terus emang Pak Harman bilang coba dulu aja gitu. Jadi nanti kalau kamu gagal sekalipun itu learning yang bisa kita pakai gitu. Kebetulan 2 minggu nggak jadi. Oh, aku pikir 2 minggu langsung jadi. Nggak jadi. Tidak seperti itu, nggak jadi, saya nggak bisa. Jadi itu hanya di film-film, iya, hanya di cita-cita fiksi ya. Nggak jadi. Sesuatu yang ditantang kemudian sukses. Dalam dunia nyata nggak begitu ya? Saya nggak, karena terus apa dampaknya? Ya saya cerita ke Pak Harman, Pak nggak bisa saya bikin krim karena saya ada gini, tapi learningnya ini. Nah oh ini bagus, oke berarti kita perpanjang, kamu perlu waktu berapa lama? Tetap di challenge Bang. Jadi tetap aja kamu disuruh. Iya. Nah, terus? Nah habis dari itu saya di challenge bikin kami ada brand namanya Putri buat salon, ada namanya krim keriting rambut. Krim pengering rambut, jadi intinya coba dipercepat aja urusan rambut itu ya. Intinya krimnya harus apalagi warna putih. Keriting gitu kan, itu masa laluku itu. Aduh, ya. Bang. Aku sedih kalau coba dipercepat aja cerita rambut ini. Intinya krimnya harusnya warna putih. Kalau jadi krimnya warna putih, itu 1 ton. Saya buka, krimnya warna ungu. Bingung saya, datang dari mana ini? Gitu. Wah saya udah deg-degan Bang, aduh ini saya dipecat gak ya, aduh jangan dong potong gaji sampai kapan gitu, saya udah berkecamuk di kepala gitu. Terus ya tapi ya saya tahu saya nggak bisa bohong lah gitu, dan ini tanggung jawab saya. Jadi saya bilang Pak saya gagal gitu, ini yang harusnya krimnya jadinya putih jadi ungu, kontaminasi gini. Waktu itu saya udah Pak ya saya siap kalau untuk harus potong gaji. Tapi saat itu dibilangnya enggak usah nggak apa. Oh ini sebuah pelajaran lagi. Oh ternyata kita tadi tahu sistem pembersihan mesin kita tidak benar. Oke kamu bikin sistem pembersihannya kayak apa? Oh jadi saya nggak apa-apa nih Pak. Iya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Oke gitu. Jadi di situ saya ngerasa wah saya baru dikasih challenge. Ketika gagal pun saya diperbolehkan untuk belajar gitu. Jadi saya ngerasa wah ini untuk sebagai wadah untuk belajar bagus banget gitu Bang. Wow, ya. Ya pasti ujungnya ada kisah sukses. Tapi bagusnya Mario kamu cerita aja ya dalam konteks inovasi, apa dasar yang kamu pegang, apa yang kamu kembangkan.
Sehingga kita semua bisa belajar ya. Lepas dari kamu banyak kesalahan tadi. Kalau aku pecat itu. Rugi besar itu. Iya, rugi banget. Hitung-hitung, waduh. Hitung-hitung aku lagi ini anak baru nih, tendang aja lah. Gitu, tapi tidak terjadi pada dirimu. Oke, silakan kamu mau cerita apa soal inovasi dan seterusnya. Siap. Jadi terima kasih Bang Andi. Teman-teman, izinkan saya bercerita 5 menit. Buat saya ini sebuah pedoman inovasi yang cukup sederhana. Tapi mungkin kalau kita bisa pegang dari sekarang kayaknya ke depan cukup mudah gitu. Mungkin ada yang tahu design thinking. Ya, saya nggak akan cerita design thinking, tenang aja. Tapi mungkin sedikit note, design thinking itu kalau di Paragon itu core-nya. Core ketika kita membuat produk tuh design thinking Bang. Jadi empati, berhipotesa, beride, cobain, fail fast, itu kita lakukan. Mungkin sama kayak tadi Cila cerita. Nah ini yang menarik, ini yang saya dapat istilah ini tahun lalu. Jadi tahun dimana organisasi lagi berubah, organisasi yang tadinya driven by brand, sekarang driven by expertise. Jadi kita coba tarik organisasi ke arah expertise. Nah ternyata kita lihat apa sih membuat inovasi di Paragon itu bisa terus maju. Di balik design thinking, setiap individu punya sebuah mindset. Mindsetnya ini, strong opinions, loosely held. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang manusia gitu ya, kita punya bidang yang kita miliki, kita harus punya perspektif, kita harus punya point of view. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya, ya kita nggak bisa adding value. Kemanapun, di diskusi kelompok atau lagi bekerja, itu nggak bisa. Nah tapi memang yang menariknya adalah loosely held. Artinya apa? Ketika ide itu kita sudah letakkan bersama-sama dengan tim kita, itu udah nggak jadi ide milik kita sendiri, egonya diturunkan, tapi ide bersama. Nah ini yang selama saya bekerja di Paragon 12 tahun, ini yang dipupuk walaupun belum kenal namanya ini sekeren ini, tapi dulu tuh sama. Jadi ketika misalnya kita lagi beride sama tim duduk bareng ngeriung gitu ya, ide tuh segala macam boleh dikasih. Bahkan kita di Paragon ada sistem namanya sumbang saran Bang. Itu satu Indonesia siapapun boleh kasih ide, boleh kasih saran buat siapapun juga. Dan ini dilombakan. Nah, satu Indonesia ini karyawan Paragon atau Paragon. Di luar Paragon juga? Di level karyawan Paragon ada, kemudian secara antar perusahaan juga ada. Oke, kalau teman-teman punya ide boleh kasih kemana ini? Kasih ke saya. Biasanya kita buka eventnya kalau teman-teman ada Innovation Challenge gitu, kita juga buka Bang. Baik, Impact ini salah satu ya. Ke Impact. Impact. Masuk gitu ya. Salah satu Impact ya teman-teman kalau ada punya pemikiran inovasi ini karena gini loh menariknya Paragon ini kan tidak melulu hanya untuk dari karyawan untuk karyawan. Betul. Tapi bagaimana masyarakat dilibatkan menjadi bagian dari pertumbuhan Paragon itu sendiri yang kemudian nanti ada give back-nya kepada konsumen atau kepada kita semua terutama mahasiswa ya. Banyak sekali program-program yang diberikan edukasi, pelatihan dan macam-macam. Sudah? Belum ya, belum selesai. Aku main potong aja. Ya, lanjut. Lanjut. Satu lagi teman-teman. Jadi ini ya, kalau teman-teman bisa ingat mindset-nya itu ini. Strongly opinions, loosely held. Jadi di era yang semuanya serba cepat, semua orang tahu segala sesuatu. Emang penting sih kita punya opini gitu, perspektif gitu. Jadi dalam diskusi-diskusi, kalau kami di tim inovasi, semua orang berhak mengomentari apapun, selama itu tujuannya baik gitu. Jadi kalau tujuannya baik, ya kadang kita bisa, bahkan kadang ya kita bisa berdebat dengan superior gitu. Karena kita ngerasa, oh ini juga hal yang baik. Tapi kita semua tahu, karena intentionnya ini tuh untuk kita mau bikin produk yang benar-benar bermanfaat loh gitu. Jadi bukan, oh ego saya ini ide saya, enggak gitu. Nah, loosely held ini yang menarik teman-teman, di era sekarang selain kita harus nurunin ego, situasi itu selalu berubah. Gitu. Jadi kalau di ilmu design thinking kan semua orang tahu what's best for now, apa yang terbaik untuk sekarang. Karena bisa jadi kalau misalkan konteksnya berubah, idenya mungkin juga harus berubah. Nah itu yang kami pegang dengan loosely held. Jadi bisa jadi saat kita berpikir konteksnya seperti apa, idenya mungkin ide sesuatu yang bagus, tapi kalau misalkan konteksnya berubah, kita harus nyari ide lagi, rombak lagi, nah itu kita pegang. Jadi memang kadang proses inovasi agak sedikit melelahkan karena dinamis sekali, tapi kita rasa itu yang kita butuhkan. Nah supaya bisa, mungkin boleh next terakhir, ini 3 hal penting yang saya dapat dari baca Tina Silik, salah seorang profesor di Stanford. Beliau banyak melakukan riset tentang leadership dan tentang inovasi. 3 kata-kata penting untuk di era sekarang bisa moving forward, bisa terus maju adalah curiosity, empathy, sama humility. Sangat berbeda dengan bahasa zaman dulu gitu Bang. Kalau dulu bahasa bisnis tuh wah
kayaknya harus keren-kerenan. Ini malah kembali ke orang, kembali ke manusia gitu. Jadi kita harus selalu ingin cari tahu apa yang ada yang baru, karena informasi banyak. Kita harus juga selalu berempati, karena kita percaya setiap orang punya masalah masing-masing. Masalah itu bisa kita kulik, bisa kita kasih solusi. Dan terakhir humility, kita tahu kok kita nggak bisa jadi yang paling pinter. Kita banyak bias. Nah, kita perlu secara orang-orang ini berkumpul bersama, punya perspektif masing-masing yang kalau digabung ngasih solusi yang hebat banget. Dan buat saya itu yang membawa Paragon dan 14 brandnya bisa leading di Indonesia gitu. Jadi sekian sih kalau boleh share sedikit apa yang kejadian di Paragon. Gitu Bang, teman-teman. Baik Mario, satu pertanyaan dulu sebelum kita putar VT-nya ya, video tape-nya ya. Ini kan kalau kita bicara ide, kemudian kita menghasilkan satu inovasi, kan kadang-kadang ego masing-masing itu kan cukup tinggi. Kalau aku punya usul, aku berharap usulanku mutlak diterima. Ketika nanti ada perdebatan, ideku kalah, aku kecewa. Kemudian males lah aku ngeluarin ideku nggak dipakai. Atau kok ideku diacak-acak seperti itu ya. Padahal ideku ini brilian. Kita selalu menganggap apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan jauh lebih baik daripada orang lain. Biasanya begitu kalau bicara ego. Nah, bagaimana menetralisir atau mengkompromikan ide-ide orang per orang dalam satu tim? Pertanyaan menarik Bang. Jadi kalau di kami ketika lagi berdiskusi, yang biasa kita selalu pegang itu konteks. Jadi konteks itu nggak pernah lepas. Jadi ketika misalkan kita dalam berdiskusi, saya dari tim produk bawa perspektif produk, tim marketing bawa perspektif marketing, ketika udah mulai panas, balik-balik lagi yuk. Jadi ada yang ngingetin, balik lagi tujuan kita apa? Ini konteksnya ini gitu. Jadi biasanya kita kalau ketika di pribadi konteks, ini ya. Jadi konteksnya apa tuh selalu ditaruh dan diinget-inget terus. Karena kan kita ketika berdiskusi, ya namanya manusia ya Bang, kadang ngikut, ntar ke bawah emosi wajar lah gitu. Namun ketika ada yang wasitnya, bahkan kalau Pak Harman dulu suka pakai fluid. Oh, ada fluid gimana? Fluid kapan digunakan? Fluid ketika meetingnya udah mulai panas. Prit, atau gitu kan? keluar dari jalurnya. Dari jalur, langsung prit. Yuk, kaget semua orang. Nah, kembali ke konteks, betul. Jadi menarik ya, ada main-mainnya di perusahaan ini. Biar selalu ada ide-ide seru Bang. Ide-ide seru ya. Betul. Pokoknya jangan terlalu serius lah, tapi yang penting outcome-nya apa ya. Betul. Nah, kalau Cila ya, nanti Cila juga jelasin apa perspektifmu melihat yang terjadi di sekitar tempat kerjamu. Tapi sebelum itu, coba yang belum tahu lebih jauh tentang Cila, ini dia siapa Cila. Salah satu talenta muda yang mencuri perhatian di Paragon Corp yaitu Kayla Ashila Putri Maudia. Lulusan Teknik Lingkungan Universitas Indonesia ini mengawali karirnya sebagai Manajemen Trainee Human Resource and Corporate Affairs dan langsung diberikan tanggung jawab besar memimpin Novo Club, sebuah inisiatif komunitas mahasiswa aktif skala nasional. Tak tanggung-tanggung, di bawah kepemimpinan perempuan yang biasa disapa Cila ini, Nova Club mencetak rekor muri pada tahun 2023 dan pada 2024 tercatat lebih dari 180.000 mahasiswa yang terdaftar. Sebuah pencapaian luar biasa untuk program yang baru seumur jagung namun sudah memberikan dampak besar di dunia kampus Indonesia. Cila membangun Novo Club bukan sekedar sebagai program, tetapi sebagai wadah kolaborasi dan inovasi anak-anak muda. Saat ini, Cila juga sedang berinovasi dengan membuat program Impact, yaitu sebuah kompetisi inovasi yang mengundang inovator muda di seluruh Indonesia untuk menciptakan solusi yang berdampak nyata bagi industri dan masyarakat. Itu berarti None Jakarta. Masya Allah, tiba-tiba fotonya Apnon ya. Apnon. Baik, sekarang kita lihat siapa Mario.
Maria Kristiono, profesional muda di bidang inovasi produk yang saat ini menjabat sebagai Group Head Product Innovation Paragon Corp, perusahaan yang dikenal luas melalui brand-brand kosmetik dan personal care unggulan di Indonesia. Mario menyelesaikan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2014 dengan latar belakang teknik kimia. Karirnya di Paragon Corp dimulai tak lama setelah Mario lulus kuliah dan bergabung di divisi proses engineering. Seiring berjalannya waktu, Mario menunjukkan kepemimpinan dan visi yang kuat dalam mengembangkan produk hingga akhirnya dipercaya menempati posisi strategis sebagai Group Head Product Innovation. Dalam perannya ini, Mario bertanggung jawab mendorong inovasi produk yang tidak hanya unggul dari sisi teknis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan kenyamanan konsumen. Karena bagi Mario, inovasi yang bermakna adalah yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia, serta selaras dengan nilai-nilai berkelanjutan dan kemajuan industri. Silakan, Paragon ini bukan tempat pertama bekerja ya. Sila pernah kerja di mana aja dan aku dengar-dengar di tempat lama agak kurang bahagia. Apa yang membuat kurang bahagia? Kata siapa bang? Namanya juga dengar-dengar ya. Oh dengar-dengar ya. Oh ini tempat klarifikasi ya bang di sini ya. Oh ya oke benar-benar. Sebenarnya kalau tempat full time pertama memang di Paragon gitu. Jadi aku memang masuk as management trainee, ini adalah full time pertama aku gitu. Tapi sebelum itu memang pas zaman kuliah ini mungkin kalau ada beberapa yang relate ya. Aku tuh pengen mencoba sebenarnya kerjaan itu tuh setiap industri tuh kayak gimana sih isinya gitu. Jadi aku pengen cobain startup, pengen cobain konsultan, pengen cobain FMCG. Nah jadi sebenarnya internship sih waktu itu gitu. Jadi semester akhir aku sempat internship di startup. Terus setelah lulus pun aku sempat apprenticeship juga di konsultan gitu, consulting firm gitu. Nah tapi memang waktu di tengah-tengah apprenticeship itu aku dapat offering dari Paragon gitu. Nah jadi aku selesaikan dulu apprenticeship aku, baru aku ingat banget 16 Desember itu aku onboarding di Paragon. Waktu itu kamu tahu Paragon itu perusahaan apa? Kalau FMCG aku tahu, cuman aku tuh enggak yang kayak Paragon adalah my dream company itu sebenarnya enggak, belum. Jadi waktu itu karena memang aku tuh pengen banget daftar perusahaan FMCG, jadi aku daftar apply perusahaan FMCG. Nah after aku tes, aku langsung cari tahu ini Paragon ini gimana ya, coba ya kita telusuri lagi nih. Oh ternyata memang value-nya Masya Allah ya gitu. Jadi value-value-nya, terus juga project-project dan gerakan-gerakan yang tadi udah Mas Andi Bang Andi ceritain juga gitu. Nah jadi wah ini perusahaan yang baik gitu sih. Dan orang tua aku pun kayak oh ini perusahaan yang baik sih gitu. Jadi kita coba gitu. Nah pas aku agak pas interview yang aku tadi cerita, pas dikasih tahu employer branding, aku ditanya sebenarnya sama Pak Salman, aku ingat, coba berapa persen kalau misalkan kamu offering employer branding, kamu maunya berapa persen? Aku waktu itu jawab 70%. Karena masih pengen perteknikan sih Pak, kalau bisa perteknikan gitu. Tapi akhirnya employer branding. Dan memang ternyata pas masuk, awalnya mikirnya Paragon adalah perusahaan yang baik, pas masuk baik banget ini perusahaan, Masya Allah gitu. Gitu sih. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Cila. Tadi kan kita lihat ya bagaimana kegagalan satu diikuti kegagalan dua itu tidak membuat kemudian perusahaan merasa wah anak ini merugikan perusahaan. Tapi justru dari situ belajar. Dan yang menarik totalitas. Aku dengar Mario ini waktu ngetes kosmetika atau apa bahkan nyoba di wajah atau sendiri. Ya, betul, apa yang pernah kamu coba di wajahmu sendiri? Nah, jadi awalnya saya enggak. Kok garuk kepala kok gitu. Apa? Karena saya nyobain semua, Bang. Nyobain misalnya apa ya? Eyeliner kah, maskara, lipstick, foundation. Tunggu, stop sampai di sini. Udah enggak tahu kan, Bang. Kamu nyoba lipstick juga? Cobain, Bang. Siapa yang tega betul gitu kamu? Ini inisiatif sendiri atau? Enggak, karena saya waktu itu terinspirasi dari orang Korea. Oh. Jadi waktu itu saya masuk belajar, saya kan engineer ya Bang, awal-awal teh engineer apa sih itu gitu. Coba-coba di tangan aja lah gitu. Tapi saya kepo gitu ya, ini apa sih sebenarnya orang bikin apa ya. Saya coba-coba juga, saya tanya ke formulator nih bikin apa. Oh ada yang namanya lipstick, saya baru tahu, ada yang namanya bedak.
oh bedak tuh ini gitu. Oh ya udah, ya coba juga di tangan. Cuma waktu itu pernah datang prinsipal supplier dari luar negeri, orang Korea, datang menawarkan bahan baku, kita kasih lihat gitu, nih formula gitu bagus, lipstick. Saya cuma nyoba di tangan, ini beliau pria gitu, dicoba di bibir. Saya kaget, saya tanya, Pak kok dicoba di bibir? Dia bilang, ini laki atau perempuan? Ini laki. Wah. CEO-nya langsung, jadi dia langsung nyobain di bibir dia. Saya tanya, Pak kenapa dicobain di bibir gitu ya? Dia bilang, iya karena kalau saya cuma coba di tangan, saya nggak akan tahu apa yang dirasakan orang ketika di bibir. Akan berbeda rasanya. Seperti itu, oh gitu. Saya lihat dia pakai itu warna merah, ya dihapuskan ya gitu. Dihapus, cuma. Ya jangan coba terus di jalan-jalan ke mall. Bang saya pernah kelewat. Terus kamu? Ya udah semenjak itu saya lihat, oh beliau sangat totalitas. Saya pikir, oh kalau saya kerja di industri ini, ya saya harus cobain apa yang orang rasakan. Ya saya coba itu, ink saya nggak bisa nih. Sampai sekarang saya masih nggak bisa pakai eyeshadow gitu ya, karena ini teh areanya kecil gitu, susah untuk bisa pakai. Alis juga nggak ada gitu kan. Jadi ya saya coba cari cara gitu, pakai ada instrumen gitu. Cuma sebisa mungkin. Nah ini saya tadi nggak mau ngasih lihat Bang Andi. Apa? Saya bawa ini formula. Jadi benar-benar ketika saya bikin produk, kalau belum jadi pun saya harus coba. Jadi ini saya lagi tes. Jadi resiko kamu yang tanggung? Iya. Kalau gatel atau apa gitu? Jadi saya harus tahu dulu. Oh, ini formula apa ini? Formula belum launching yang Wardah. Oke, jangan dicoba ke aku ya. Jangan Bang. Gitu, jadi. Nanti cari kelinci percobaan gitu ya. Enggak. Jadi kita sendiri harus yakin pada produk yang kita hasilkan. Betul. Sesudah kita yakin baru kita bisa persembahkan untuk orang banyak ya. Jadi itu standar memang ya. Standar. Jadi bagaimana kita bekerja secara total. Ya. Betul Bang. Baik. Kalau Mario ini hampir sama dengan Villa ya. Kamu waktu masuk ITB aja gagal berapa kali? Saya gagal sekali. Sekali gagal. Sekali gagal. Jadi waktu tes pertama gagal. Yang kedua tembus. Tembus. Waktu masuk Paragon juga katanya gagal tes pertama atau apa? Oh salah, saya masuk ITB gagal 3 kali. Oh gagal 3 kali? Sekali, ya. Kamu penuh kegagalan. Iya. Harus usaha. Dalam cinta kamu gagal juga nggak? Banyak juga gagal. Oh, banyak. Nggak inspiratif ini. Iya aduh. Oke, jadi ini ada yang mau bertanya. Aku kasih kesempatan kepada yang hadir di sini. Namanya, Fidelma dari Fakultas Farmasi. Yang sudah, yang namanya sudah tercatat. Oke, Fidelma mau bertanya kepada Mario katanya. Oke, silakan langsung aja ke Mario. Siang Kak Cila, siang Kak Mario. Perkenalkan nama saya Fidelma, saya ingin bertanya kepada Kak Mario. Nah, banyak nih ya Kak, anak-anak muda yang dalam mencapai cita-cita atau tujuannya itu gagal Kak, dan hingga putus asa gitu. Nah kalau dari Kak Mario sendiri, tadi juga Kakak juga bercerita mengenai banyak kegagalan yang dialami. Itu bagaimana sih cara Kakak memotivasi diri Kakak untuk bisa bangkit gitu Kak dari kegagalan? Terima kasih. Menarik. Mungkin yang pertama, saya akan menghindari sosial media. Tapi bener sih, waktu dulu dan sampai sekarang kalau misalkan, karena buat saya ketika saya lagi di kondisi yang sangat-sangat dalam kegagalan, kayak saya perlu waktu buat diri saya sendiri gitu. Jadi ketika semakin saya lihat sosial media, saya malah makin carut marut gitu ya. Jadi biasa saya menghindari itu dulu yang pertama. Jadi saya tahu boundary-nya lah gitu ya, saya tahu boundary saya. Terus kalau yang kedua, kebetulan saya punya prinsip diajarkan oleh ayah. Karena ayah itu dari dulu waktu ngerantau dari Padang ke Jakarta juga mulai dari nol, beliau selalu bilang selama kita berpegang sama integritas pasti akan ada jalan gitu. Jadi dan beliau selalu ngingetin kalau sekali gagal ya papa juga dulu gagal banyak gitu. Jadi cobain terus. Jadi itu sih yang bikin saya selalu ingat. Nah, tapi kalau buat saya pribadi sekarang saya banyak ngambil berpikir positif gitu. Jadi karena ketika saya entah kenapa ketika saya berusaha berpikir mencari hikmahnya dari kegagalan tersebut, itu malah membuat saya ada perspektif baru untuk belajar gitu. Jadi misalkan contoh kayak tadi saya gagal di ITB, saya ngetes 3 kali. Awalnya FOMO, terus penasaran ikutan lagi, setiap kali saya gagal, saya tahu saya gagal di bagian matematika, saya belajar itu. Gagal lagi yang kedua, kali ini saya kebanyakan ngasal ngisinya gitu, jadi saya nggak ngasal. Jadi
mungkin manusia itu kalau buat saya kita tuh dibekali akal budi dan kemampuan merefleksikan hal-hal tuh sangat baik gitu. Mungkin kita kadang hidup dengan kebanyakan kesibukan kita nggak sempat reflect gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bisa reflect tuh banyak banget yang bisa kita lakukan dan itu harusnya adalah motivasi di situ muncul. Gitu sih Kak kalau dari aku. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk Mario dan Fidelma ya. Ini kamu juga dapat buku dari Kick Andy dan produk dari Paragon. Terima kasih Fidelma ya. Iya, salaman. Aku mau ambil ini ya. Iya, salaman. Oke, kita berikan aplaus untuk teman kita yang bertanya ya. Berikutnya ada juga mahasiswa yang juga sudah mendaftar untuk bertanya kepada Cila. Mari kita sambut dengan gegap gempita Hardi dari Fakultas Keperawatan. Iya, Hardi, silakan. Oke, Hardi, silakan mau tanya ke Cila ya. Ya, terima kasih Bang Andi. Langsung aja. Mengutip dari yang Kakak Cila sampaikan tadi, Kakak pernah mencoba pekerjaan dan juga kegiatan sebelum Kakak menekuni pekerjaan yang Kakak jalani saat ini. Nah, kita sebagai anak muda, sebaiknya kita mencoba berbagai hal dulu atau sebaliknya sejak awal menekuni apa yang kita cintai atau yang kita sukai. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya siapa tadi? Hardi. Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya Hardi. Oke, kalau misalkan ditanya better kita coba banyak hal dulu atau sebenarnya kita udah spesifik yang memang kita suka gitu. Ini mungkin cerita sedikit juga kali ya, zaman kuliah itu tadi as per foto aku yang aku tadi tunjukkan di awal, aku tuh suka banget explore. Jadi tahun pertama pokoknya misi aku adalah aku ikut organisasi sebanyak-banyaknya, kepanitiaan, himpunan, BEM, terus aku jadi manajer bola tingkat ukor PSUI juga gitu. Nah jadi aku mencoba banyak hal tapi memang yang sesuai sama passion aku juga, yang emang aku suka. Jadi itu kayak menyelaraskan sih sebenarnya. Kita coba iya, tapi kita coba hal yang kita suka gitu. Nah setelah udah tahu di tahun pertama kita mencoba hal-hal itu, mencoba playground kita di tahun pertama. Nah tahun kedua aku mulai milih, aku mau fokusnya kemana. Nah jadi waktu itu akhirnya tahun kedua aku memilih untuk oke, aku mau jadi BPH himpunan. Jadi waktu itu aku di himpunan Departemen Teknik Sipil. IMS, jadi aku satu aja di situ gitu. Aku jadi wakil kepala bidang kreasi mahasiswa gitu. Dan waktu itu juga berinovasi juga karena aku tahu kalau waktu itu memang tadi yang sempat di-mention sebelumnya Kak Mario, kalau semua tuh berangkat dari problems gitu. Aku melihat aku tuh lebih bisa berkontribut di himpunan nih, banyak hal yang bisa aku lakukan dibandingkan yang lain gitu. Jadi waktu itu aku create program baru namanya Civil Art Week gitu. Karena kayaknya seni di sipil nih perlu ditingkatin lagi gitu untuk mendapatkan talenta-talenta buat nanti ke teknik cup gitu yang ajang yang lumayan bergengsi waktu itu seteknik gitu. Jadi itu sih gimana sebenarnya kamu perlu tahu dulu purpose kamu tuh apa, kamu pengen nanti tuh ke depannya seperti apa, dan nanti kamu juga perlu tahu kamu tuh sukanya apa. Jadi kamu passionnya kemana. Jadi sebenarnya nggak perlu milih sih antara harus banyak atau satu aja, tapi sebenarnya kamu bisa merge juga gitu. Yang nanti di akhir kamu bisa milih mana yang kamu suka gitu. Luar biasa ya. Masya Allah. Baik, iya. Terima kasih Hardi. Kamu juga dapat kenang-kenangan buku dari Kick Andy dan produk dari Paragon. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Baik, Mario dan Cila, mungkin dari Mario dulu berdiri di sini sebagai closing statement. Apa yang menurut kamu perlu kamu sampaikan kepada teman-teman, kan kamu punya pengalaman. Karena ini tema besarnya kan bagaimana menantang atau mendorong anak-anak muda untuk berinovasi, untuk kreatif, untuk menata masa depan mereka agar mereka sukses. Mungkin kalau dari saya yang pertama selalu mulai dari diri sendiri. Nggak pernah ide mimpi besar, selalu mulai dari langkah kecil. Jadi setelah berani mencoba dulu satu langkah kecil, salah nggak masalah, namanya juga selalu mencoba. Yang penting kita berani, punya ingin tahu yang besar, dan tadi gunakan empati kita di kondisi-kondisi zaman sekarang. Mungkin itu harapannya, dengan demikian teman-teman bisa berinovasi di kehidupan, di pekerjaan, di kampus, dimanapun teman-teman berada.
itu semua akan membawa teman-teman ke hal-hal yang menarik yang teman-teman nggak akan pernah rasakan sebelumnya. Demikian. Terima kasih Mario. Kini Cila, silakan. Oke, ini kayak sidang ya di tengah gini. Yeah. Oke, teman-teman sebenarnya mungkin mau wrap up dari yang tadi kita udah sharing-sharing gitu ya. Keywordsnya adalah teman-teman masih muda di sini. There's so much thing to explore, terus try, fail itu nggak masalah, gagal itu nggak masalah. Justru itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan tadi yang terakhir ya tadi learn. Jangan takut untuk mencoba, belajar terus sampai gak ada habisnya gitu. Dan inovasi itu start from small steps, benar. Jadi gak usah takut, gak usah nunggu siap, tapi mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Baik, terima kasih. Dan kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih UI yang memberikan tempat ini untuk kita berbagi. Terima kasih untuk Kak Cila. Terima kasih untuk Kak Mario yang juga untuk berbagi inspirasi bersama kita hari ini. Kalian atau teman-teman bisa menyaksikannya di YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga pesan dari anak-anak muda yang hadir hari ini bisa mendorong siapapun juga, tidak pandang usia berapa, untuk terus bergerak, berinovasi, kreatif untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bang. Terima kasih Cila, thank you. Kalian komunikasikanlah, tukar-tukaran ya. Soalnya ini hanya untuk konsumsi TV, habis itu aku minta kembali ya. Iya. Atau kalau mau beli ya boleh bayar sendiri. Warna nanti kalau mau tukar, kalau ada warna lain boleh ditukar ya. Oke, nanti boleh ditukar. Baik, itu aja, kita berikan tepuk tangan untuk yang berani maju. Dipersembahkan oleh